kabar Pak Budi? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Seger banget kelihatannya. Iya, ini habis olahraga tadi malam. Semalam olahraga? Olahraga. Iya, saya nggak ngikut lagi. Perutnya lagi kurang ini. Oh, tapi sekarang udah sehat ya, Tante? Alhamdulillah gitu. Kemarin agak telat makan. Makan sambal jadi. Tapi semalam udah makan biskuit, terus minum air madu, minum air hangat. Alhamdulillah nggak lama stabil lagi. Alhamdulillah. Makanya bisa subuhan lagi ke masjid. Alhamdulillah. Pak Ray tadi hebat nih. Alhamdulillah. Bisa bangun subuh. Alhamdulillah. Sudah mulai istiqomah. Sudah mulai istiqomah. Memang harus terus dilatih ya, supaya kita bisa konsisten untuk jamaah sholat. Nah, hari ini biasanya kan kita bahas ini ya, doa-doa di dalam Al-Quran supaya bisa kita amalkan, kita bisa panjatkan di hari-hari kita. Baik misalnya setelah kita sholat maupun di waktu-waktu yang lain di luar kita sholat, kita bisa panjatkan. Doa apa nih yang mau kita bahas hari ini? Nggak tahu. Iya. Tadi kan ada bocorannya. Iya. Doa Nabi Yunus ya? Doa Nabi Yunus. Jadi hari ini kita akan membahas doa yang ada di surat Yunus. Surat Yunus. Ya, bukan doa Nabi Yunus. Ya. Surat Yunus. Doa dalam surat Yunus. Tahu nggak surat yang keberapa? 10. Masya Allah, Pak Ray hafal ya? Oh, benar. Iya. Iya, calon ustadz nanti. Amin. PC-nya udah PC haji nih. Iya. Iya. Nah, jadi surat Yunus, surat yang ke-10, ayat yang ke-85 dan 86. Itu ada 2 ayat. Bersambung doanya. Mau tahu nggak nih doanya? Ya, tahu banget. Pengen tahu banget ya Pak Budi ya? Ya. Doanya begini. Rabbana la taj'alna fitnatal lil qaumiz zalimin. Itu ayat 85-nya. Ayat 86-nya wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Itu di 2 ayat. Sekarang kita coba bahas ya, biar kita paham. Di ayat yang ke-85, Rabbana, Pak Budi udah tahu artinya? Apa? Tuhan kami. Iya Tuhan kami, cakep. Jadi Robba ya Tuhan na kami. Jadi Rabbana ya Tuhan kami. La taj'alna, itu 3 kata. Pertama la, artinya janganlah. Taj'alna itu 2 kata tulisannya bersambung, tapi udah 2 kata. Taj'al, engkau jadikan. Na kami. Jadi la taj'alna, janganlah engkau jadikan kami. Fitnatan, fitnah. Fitnah itu bisa diartikan korban atau sasaran. Ya. Lil qaumiz zalimin, 3 kata. Li, bagi, al qaumi, kaum, az-zalimin, orang-orang yang zolim. Kalau disambung, lil qaumiz zalimin, bagi kaum yang zolim. Itu 1 kalimat di ayat 85 tadi yang mengandung doa. Jadi kalau kita gabung, Rabbana la taj'alna fitnatal lil qaumiz zalimin, artinya ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran atau korban bagi kaum yang zolim.
Itu ayat 85. Ayat 86-nya wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin. Nah, wa najjina itu 3 kata. Wa artinya apa Pak Rewa? Dan. Wah, udah pintar nih. Wa dan. Ya. Najjina itu 2 kata. Najji itu artinya selamatkanlah. Na kami. Wa najjina dan selamatkanlah kami birahmatika. Itu 3 kata. Bi dengan, rahmati rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Kamu atau engkau. Birahmatika dengan rahmatmu atau dengan rahmat engkau. Minal qaumil kafirin 3 kata. Min dari, al qaumi kaum, al kafirin orang-orang kafir. Kalau disambung minal qaumil kafirin dari kaum yang kafir. Karena sudah ada kata kaum, meskipun kata al kafirin jamak orang-orang yang kafir, tapi diartikan seperti bentuk tunggal karena kata kaum itu mengandung pengertian banyak. Jadi minal qaumil kafirin dari kaum yang kafir. Kalau disambung di ayat 86 tadi satu kalimat juga. Wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin, dan selamatkanlah kami dengan rahmatmu dari kaum yang kafir. Ya. Nah, doa itu, tahu nggak doa siapa Pak Budi? Yunus. Suratnya surat Yunus. Tapi doanya doa kaum Bani Israel. Iya, kaum Bani Israel. Bani Israel itu secara arti Bani anak-anak. Israel nama lain Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu panggilan lainnya Israel. Jadi kalau nyebut Bani Israel, anak-anak Nabi Yakub. Bisa anak langsung, bisa anak turunan. Ya sampai cucu-cucunya. Apa sama Israel, Tat? Apa? Apa hubungan sama Israel? Israel apa tuh? Ya sama. Sebenarnya sebutan untuk Israel sekarang sekalipun Bani Israel. itu turunan dari Nabi Yakub sebenarnya. Cuman kan namanya ada orang turunan itu ada yang jadi baik, ada yang jadi jahat, gitu. Walaupun misalnya tadi biangnya atau bibitnya baik, belum tentu juga hasilnya baik. Gitu seperti Nabi Yakub, seorang nabi, seorang rasul, tapi turunannya ada yang jadi nabi, ada yang jadi rasul, ada yang ya jadi jahat juga, gitu. Nah itu Bani Israel. Jadi memang gak jaminan dari turunan yang baik-baik akan lahir yang baik-baik juga. Walaupun potensi itu terbuka lebar. Kalau bibitnya unggul, bagus, baik, harapannya kan turunannya jadi baik juga. Ya, itu jadi Bani Israel itu turunan, anak keturunan dari Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub itu dari Siti Hajar atau apa? Nabi Yakub itu anaknya Nabi Ishak. Nah, Nabi Ishak itu anaknya Nabi Ibrahim dari istrinya Sarah. Ya. Kalau dari Nabi Ibrahim istrinya Hajar itu Nabi Ismail. Baru turunannya Nabi Muhammad. Gitu. Jadi garis-garisnya gitu. Jadi dari Nabi Ibrahim dengan Sarah punya turunan Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak punya turunan Nabi Yakub. Nah, punya keturunan Nabi Yusuf. Salah satunya, gitu. Ya. Jadi turunan Nabi Yakub inilah disebut Bani Israel. Kenapa Bani Israel mengatakan Alallahi tawakkalna di ayat 85 tadi. Kepada Allah kami bertawakal. Karena mereka disuruh oleh Nabi Musa untuk bertawakal. Itu kita bisa pahami di ayat 84-nya. Bunyinya begini. Wa qala Musa, dan Musa berkata, ya qaumi, wahai kaumku, in kuntum amantum billahi, jika kalian beriman kepada Allah, fa'alaihi tawakkalu, maka kepadanya bertawakallah kalian, in kuntum muslimin, jika kalian adalah orang-orang yang
berserah diri. Ya. Jadi Nabi Musa nyuruh kaumnya Bani Israel itu untuk bertawakal kepada Allah. Apa makna tawakal itu? Nah, tawakal itu artinya berserah diri, berpasrah diri kepada Allah. Tetapi kepasrahan kepada Allah itu bukan tanpa usaha. Itu tawakal. Jadi bukan berarti kita diam tanpa melakukan apa-apa. Itu tawakal. Bukan berarti kita tanpa melakukan apa-apa. Kita usaha dulu supaya kita tidak menjadi korban dari kaum yang zolim. Misalnya kita berbuat baik, nuruti aturan. Nah, itu bentuk usaha kita. Nah, setelah kita berbuat baik, mengikuti aturan, barulah kita berdoa kepada Allah. Itu yang dimaksud tawakal. Nah, jadi karena Nabi Musa nyuruh kaumnya Bani Israel bertawakal, maka Bani Israel pun menyatakan diri untuk bertawakal kepada Allah. Alallahi tawakkalna. Nah, dari siapa Bani Israel bertawakal kepada Allah? Dari tindakan yang zolim dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Jadi memang Nabi Musa yang punya kaum Bani Israel itu hidup di zamannya Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama orang, tapi jabatan yang diduduki oleh seseorang, dan itu menjadi kekuasaan, ya, kekuasaan. Nah, Fir'aun yang diduduki oleh seseorang namanya Ramses II waktu itu, di zamannya Nabi Musa, itu memang dia sangat kejam, sewenang-wenang, ya, menganggap diri bahkan sebagai Tuhan, ya. Jadi dia itu sudah melampaui batas, menganggap diri sebagai Tuhan, dan sudah tindakannya melampaui batas, gitu. Jadi melakukan penindasan, bahkan menyembelih dari turunan Bani Israel. Kemudian menyuruh Bani Israel, kaum Nabi Musa, untuk bekerja tapi nggak dibayar, gitu. Itulah tindakan-tindakan zolim yang Firaun lakukan. Nah, maka ketika Bani Israel khawatir akan menjadi sasaran korban dari tindakan Fir'aun dan pengikutnya yang zolim itu, maka Nabi Musa nyuruh mereka untuk bertawakal, berpasrah diri kepada Allah. Nah, tetapi bukan hanya berpasrah, juga Bani Israel berdoa. Seperti yang tadi kita bahas doanya, Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran atau korban bagi kaum yang zolim. Jadi kalau kita tidak mau menjadi sasaran, menjadi korban dari tindakan kaum yang zolim, entah yang zolim itu misalnya penguasa seperti Fir'aun, atau zolim itu atasan kalau di tempat kerja, atau rekan bisnis, teman, ya. Jadi dari kezoliman siapapun, kalau kita merasa diri kita, jiwa kita terancam, maka doa ini bisa juga kita panjatkan seperti yang dipanjatkan Bani Israel tadi. Nah, jadi yang pertama itu permintaan kita, kalau kita merutinkan doa ini seperti yang Bani Israel panjatkan, itu kita minta supaya Allah tidak jadikan kita sasaran fitnah atau korban dari tindakan kaum yang zolim yang akan merugikan kita. Nah, yang kedua di ayat 86, wanajina
birahmatika minal qaumil kafirin. Dan selamatkanlah kami dengan rahmatmu. Rahmat itu memang artinya kasih sayang, tapi maknanya sangat luas sebenarnya. Kasih sayang itu bisa bentuk perlindungan, pertolongan. Nah, khususnya dalam konteks ayat 86 mengandung doa itu, rahmat di situ ketika diawali dengan dan selamatkanlah kami, itu artinya rahmat itu bentuk perlindungan dari Allah supaya kita tidak menjadi korban itu dari kaum yang kafir. Yang kedua dari kaum yang kafir. Nah, jadi ada dua yang diminta oleh Bani Israel dari ayat 85 dan 86 itu. Walaupun itu doanya Bani Israel, tapi bisa juga kita panjatkan. Karena kita nggak tahu ya, situasi kondisi yang kita alami bisa terjadi juga seperti yang Bani Israel Bisa. alami. Sekarang juga terjadi juga. Bisa juga seperti itu. Nah, cuman memang sebelum betul-betul kita berdoa, nah dari kita pribadi pun kita berusaha untuk mengikuti aturan-aturan yang ada. Ya, kita tidak melakukan tindakan-tindakan misalnya kriminal, kejahatan, sehingga kita insya Allah kalau kita di jalan yang benar, di jalan yang lurus, insya Allah juga Allah akan lindungi kita. Gitu. Jadi, karena kita sudah bahas doanya, sebenarnya sih ada sedikit lagi ya yang ingin saya sampaikan. Apa perbedaan antara kata zolim dengan kafir? Nah, udah tahu belum? Belum. Dan banyak yang belum tahu apa perbedaan antara kata zolim dan kafir. Seperti yang kita tadi bahas di ayat 85 itu kaum yang zolim. Di ayat 86-nya kaum yang kafir. Zolim itu ya itu tindakan yang merugikan. Itu namanya zolim. Bisa merugikan diri sendiri, bisa merugikan orang lain. Itu namanya tindakan yang zolim. Tindakan yang zolim itu bisa dilakukan oleh orang kafir, tapi bisa juga dilakukan oleh orang yang beriman atau beragama Islam. Itu tindakan yang zolim, tindakan yang merugikan. Ya, misalnya penipuan, kemudian korupsi, tidak pandang agama. Yang muslim, non-muslim bisa melakukan tindakan yang zolim. Kekerasan, perampokan, dan lain sebagainya. Bisa dilakukan oleh kaum yang beragama apapun. Itu tindakan zolim. Nah makanya kalau kita minta kepada Allah supaya Allah tidak jadikan kita korban kaum yang zolim, artinya kezoliman itu bisa dilakukan siapapun. Gitu. Nah kalau kafir itu orang yang nggak beriman. Secara umum begitu kita pahami, nggak beriman. Non-muslim sering kita ungkapkan kan begitu. Nah, kalau kafir itu ada dua juga. Ada kafir yang memang memusuhi umat Islam. Ada kafir yang berdamai dengan umat Islam. Kalau dalam istilahnya itu disebut kafir harbi sama kafir dhimmi. Nah, udah tahu belum? Enggak, Belum. Nah ini, mau dikasih tahu nggak? Mau dong? Mau dong. Iya. Kalau kafir harbi itu artinya perang. Nah kafir harbi itu artinya orang kafir yang kita perangi. Kenapa? Karena mereka memusuhi kita, memerangi kita, mengganggu kita. Tapi kalau kafir dhimmi, kafir yang artinya dilindungi. Kenapa? Karena dia baik sama kita. Jadi kita nggak boleh mengeneralisir bahwa kafir itu semuanya jahat. Nggak juga. Ada kafir yang jahat, ada yang kafir yang baik. Gitu. Jadi, nah di ayat tadi yang mengandung doa, itu terkhusus kafir yang jahat. Makanya kita minta Allah lindungi, atau Bani Israel minta Allah lindungi. Wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin. Kafir itu di situ siapa? Fir'aun.
Gitu yang dimaksud Fir'aun. Nah, yang parahnya lagi, sudah kafir, nggak beriman, zolim pula. Sudah nggak beriman, merugikan pula. Nah itu namanya udah kafir, zolim pula. Kayak Fir'aun, begitu. Nah jadi harapannya kalau kita baca doa itu, mudah-mudahan Allah betul-betul lindungi kita dari tindakan kaum yang zolim maupun tindakan kaum yang kafir yang akan merugikan kita atau mencelakakan kita. Begitu ya, insya Allah. Setelah kita bahas doa yang tadi sudah saya sebutkan, sekarang kita ulangi ya. Gimana, kita siap ulangi? Ulangi siap. Ya. Rabbana la taj'alna fitnatal lil qaumiz zalimin. Fitnatal lil qaumiz zalimin. Qaumiz zalimin. Wan, itu ayat 85. Ayat 86-nya wanajjina birahmatika minal qaumil kafirin. Ya, alhamdulillah. Doanya sudah kita bahas. Ya, insya Allah setelah kita memahami doanya, kita bisa rutinkan bacanya supaya kita terhindar dari fitnah atau gangguan, kemudian serangan kaum yang zolim maupun kaum yang kafir. Ya. Sekarang sambil nunggu hidangan yang sebentar lagi akan datang, ya kita lanjutkan minumnya ya. Terima kasih Tat ilmunya, semoga bermanfaat. Amin, insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasi goreng Hotel Millennium nih. Nah tuh, Hotel Millennium Dulu bosan. Ya, jadi ini menu berbeda ternyata. Ya, kita memang agak lama nungguin karena ini kayak Hotel Millennium nih. kayak nasi goreng di hotel ini Pak Re. Jangan padang dulu Pak Re. Jangan padang mulu. Ya. Oh, bukan Padang nih. Udah anak Ausi masak padang dulu. Ini Padang, bukan Padang nih. Ini katanya nasi goreng hotel. Nah, biasanya yang bukain kan Pak Wahyu nih. Karena Pak Wahyu lagi break dulu, lagi istirahat. Sehat Pak Wahyu. Sehat. Saya yang buka ini. Itu Pak Re. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Anas. Tuh nasi gorengnya Pak Re. Wah, wangi. Dah. Siapa dulu yang masak? Chef. Kemarin kasih